Aduh, Di Pak Ustadz Malik ketawa-ketawa di bawah. di dalam di dalam diri saya adalah ada ruh ilahi namanya. Bisa dikatakan Jibril dalam Al-Qur'an. Oh, Itu kamu namanya Jibril. dikatakan ruh Jibril itu adalah ruh ilahi. Itu yang pertama. Mm-mm. Ruh ilahi ini tajalli daripada cahaya itu tadi. Mm-mm. Itu ada pada diri saya. Dan yang kedua, ruh Jibril tadi karena belum sempurna, bisa dikatakan Ahmad juga. Yang dikatakan Jibril bisa dikatakan Ahmad juga. Oh. Ya. Ruh Jibril tadi belum sempurna. Jadi Allah pernah belum sempurna. Iya, karena untuk mentajalikan dirinya. Allah sempat tidak sempurna. Oke, siap. Jadi Allah ini bukan sempat tidak sempurna, tapi ingin menyempurnakan untuk menjadi manusia itu, maka melalui hal-hal seperti itu. Ya. Jadi Ahmad dengan Jibril itu sebenarnya sama, hal yang sama, karena roh belum sempurna masa itu. Nah, setelah itu Jibril ini bertajalli lagi. Berubah-berubah ya, kayak Paul. Iya, berubah. Jadi Allah berubah. bertajalli lagi menjadi roh yang sempurna. Itu yang dikatakan roh Muhammad. Okay. Jadi di dalam ruh Muhammad itulah semua terkumpulnya, seperti ruh Jibril, cahaya tadi, semua di situ satu kesatuan. Jadi Allah Maka adalah itulah Muhammad gitu. Maka itulah yang dikatakan Tuhan. Jadi Muhammad adalah Tuhan. Iya, betul. Wih. Keren. Abang, ini ada nggak dalilnya gitu? Tidak ada, yang tersirat ada, yang tersurat tidak ada. Mungkin nggak bang? Saya nggak menulis kitab sembayang, tapi ada tersirat. Ini nggak ada, ini nggak ada. Tapi saya tahu ini kitab sembayang. Mungkin nggak? Ya mungkin. Harus tersurat dulu, baru ada tersirat. Enggak begitu. Okay. Tersirat dulu baru Apa gimana? tersirat dulu baru ditulis yang tersurat. Oh. Bukan tersurat dulu baru yang tersirat, bukan begitu. Oke, berarti ngarang dulu baru ditulis gitu ya? Betul. Keren. Ngarang dulu baru ditulis. Baru nulis gitu. Itu baru betul. Sudah lama Anda beriman pada karangan ini? Dalam 6 tahun lebih lah. Kurang lebih lah 6 tahun. Udah 6 tahun lebih mengarang ilmu. Keren ya Bang ya? Ya keren. Siap Bang. Oke. Ada yang mau ditanya Bang? Mungkin? Tidak, itu aja kata. Oke. Tuhan memberkati ya. Aduh Tuhan. Gimana nih Pak Ustadz? Aduh Tat. Kenapa lah nggak kau ini nih Pak Ustadz? Kau luruskan dulu Pak Ustadz. Aduh. Kocak ya. Ia telah datang di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 11. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Tuh. Jadi kenapa Tuhan itu tidak lama? Karena manusia ini tidak menerimanya. Ini salah satunya si Jamaluddin, orang Farisi. Ya itu. Tapi demikian pun bagi yang percaya, dianugerahinya untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Gak ada yang gak berjawab. Entah kenapa lah Alkitab ini, entah ada. Pokoknya kalau ada pertanyaan, ada aja jawabannya. Bingung. Kok bisa sekeren itu ini loh. Pertanyaan yang menurut abang tadi konyol aja ada jawabannya. Kan? Amazing banget gak sih? Alkitab kita. Bagi gua sih amazing banget ya. Luar biasa lah. Lebih dari itu gitu.
Kok bisa gitu, sekece itu. Gitu. Al-Quran menjelaskan secara terperinci. Hah? Gimana ceritanya? Kok tiba-tiba ada typing Al-Quran menjelaskan secara terperinci? Apalagi pertanyaannya dari satu kata tadi. Jadi bukan hanya umat Parisi aja, kan banyak yang menolak Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya orang Parisi. Sekarang aja kita ini memberitakan firman Tuhan, banyak yang tidak menerimanya. Itulah, padahal dia datang kepada milik kepunyaannya. Bahkan dunia ini diciptakan oleh dia. Saya mau tanya tentang perpuluhan. Perpuluhan itu nggak ada, Bang. Adanya perpuluhan karena adanya suku Lewi. Kalau sekarang sudah tidak ada Lewi, kenapa harus ada perpuluhan? Gitu. Sama-sama Bang Jeremia. Si aku. Itu ya. Ini karena adanya Lewi lah, Imam Lewi, suku Lewi lah, makanya ada perpuluhan. Kalau tidak ada Lewi, ya tidak ada perpuluhan. Itu aja simpelnya. Manusia pertama diciptakan Yesus siapa? Adam. Adam. Kalau kita anak cucu Adam, berarti kita produk inses. Iyalah, karena manusia itu diciptakan cuma satu. Makanya pernikahan itu juga satu. Pernikahan itu bukan dua. Gitu. Suku Lewi adalah orang yang layak melayani di dalam altar. Bukan yang layak. Suku Lewi dulu itu ditunjuk untuk melayani di bait Allah. Sekarang yang melayani di bait Allah itu kan Yesus sebagai imam. Itu. Tentang imam yang dari Yehuda, adakah Musa menulis hukumnya? Menulis Tauratnya? Nggak ada. Ini kamu bisa cari referensi ayatnya itu di dalam Ibrani 7. Kamu boleh baca. Di situ dengan jelas dikatakan. Musa tidak, karena gini ya, Lewi itu adalah imam-imam. Mereka hanya dari suku Lewi lah ada imam. Nah, tentang imam yang melayani dari suku Yehuda, yaitu Yesus Kristus, Musa tidak memberikan Taurat, tidak memberikan hukum perpuluhan itu. Gitu. Dimanapun kalian berada. Bisa ya hafal? Nggak hafal sih sebenarnya, mengerti. Mantap suster, saya bukan suster. Saya mau tanya makna ajar kami menghitung hari-hari. Artinya kamu menghitung dosa-dosamu karena hari-hari kamu berdosa. Kamu harus menghitung itu. Bisakah kamu menghitungnya? Gak bisa. Kamu bahkan gak bisa menghitung berapa hari kamu hidup. Sampai berapa hari kamu hidup. Gak bisa. Karena itu hanya Allah yang tahu. Di abad berapa Yesus diangkat jadi Tuhan? Abad 1, Kak. Perpuluhan itu maksudnya gimana ya, Kak? Untuk suku Lewi. Iya. Jadi 11 suku bangsa Israel. Kan Israel ini ada 12 suku bangsa. Yang tidak memiliki tanah pusaka itu hanyalah keturunan Lewi. Adalah Lewi. Jadi Allah itu memberikan kompensasi kepada Lewi ini. Jadi kan dari 12 suku, satu, ini 2 lagi nggak ada tanah. Jadi satu ini yang nggak kebagian tanah warisan. Nah, jadi dari 11 suku ini memberikan 1/10-nya untuk dia. Itu bagiannya. Itu dengan jalan ya dia harus melayani di bait Allah. Mereka inilah, suku Lewi inilah yang menernak setiap kurban. Jadi domba-domba kurban persembahan itu hanya Lewi yang menjaganya. Itu nggak boleh sembarangan orang. Jadi kalau ada yang berdosa, minta didamaikan dengan Allah, dia harus menyerahkan kurban. Kurbannya ini harus dari suku Lewi. Jadi dia dapat penghidupan dari perpuluhan itu. Jadi dia benar-benar hidup dari
upayanya untuk melayani di bait Allah. Itu. Bahas apanya? Bahas yang bertanya lah. Banyak yang mau dibahas di sini. Al-Ankabut, alah, males. Setiap ngomong pasti ada ayatnya ya, karena yang saya omongin ya bukan narasi saya. Kamu menghitung hari artinya kamu diajar menghitung kebaikan Tuhan. Kebaikan dan dosa itulah. Jadi kalau kamu ditanya menghitung kebaikan Tuhan, Tuhan itu nggak terhitung kebaikannya. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat pagi Bun, selamat pagi. Oh, udah pagi di sana. Oke. Dimanapun kalian berada. Kenapa pendeta-pendeta Kristen mewajibkan kita untuk perpuluhan? Apakah mereka tidak tahu? Nah gini, kan pendeta-pendeta ini kan melayani di gereja ya Bang ya. Ya, di dalam Alkitab juga kan dikatakan, penatua-penatua yang baik patut kamu hargai atau kamu hormati 2 kali lipat. Nah, kalau kamu, di Alkitab juga ada ayatnya ya. Nih. Jadi gini, kita jangan salah paham ya. Kita baca ya. Ini ayatnya kamu bisa baca di 1 Timotius 5 ayat 17. Nih kan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah itu. Jadi kenapa pendeta-pendeta itu juga menetapkan seperti itu? Sebenarnya bukan menetapkan ya. Justru jemaat itu harusnya menghormati penatua yang baik ini. Dia memberikan itu. Itu yang pertama, 1 Timotius 5 ayat 17. Ya, dan di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai 10 dikatakan seperti ini. Oke. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kita tabur, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, terutama kepada yang seiman. Gitu. Jadi kalau kamu menerima pengajaran dalam firman Tuhan, kamu itu harus wajib membagi sesuatu. Itu. Jadi kalau ibarat kata gini, bukan ibarat kata, di dalam Alkitab juga dikatakan gini ya. Janganlah kamu memberangus lembu yang sedang bekerja. Orang-orang yang melayani di gereja itu adalah pekerja Allah. Kalau lembu saja kamu suruh membajak, kamu gak kasih makan, kamu manusia gak? Apalagi pekerja Allah. Dia melayani di gereja, tidak kamu berikan sesuatu. Pernah kepikiran sampai situ? Ini ayat Alkitab. Janganlah kamu memberangus lembu yang sedang menggirik sawah. Loh, kalau lembu saja bekerja untuk kamu kasih makan, ya kali pendeta tidak kamu kasih untuk makannya, terutama mereka yang hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak mudah dipermainkan. Sebab itu, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Jangan pernah jemu berbuat baik. Jadi kamu jangan skeptis dulu terhadap kata perpuluhan yang ada di gereja. Kamu, kalau menerima pengajaran, kamu
harus membagikan sesuatu kepada yang memberikan pengajaran itu. Kita nggak boleh seperti ini, seperti orang yang tidak punya perasaan. Ya kayak ibarat kata kamu memelihara lembu, kamu suruh dia bajak, tapi kamu nggak kasih makan. Itulah kamu. Mau seperti itu. Oke, gitu ya. Apakah wajib perpuluhan? Namanya bukan perpuluhan, tapi kita itu memberikan mereka sebagian dari milik kita yang baik. Ingat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Yesus mengatakan seperti ini. Hal paling kecil yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu sudah memberikannya kepadaku. Kamu sudah melakukannya bagiku. Inilah wujud dari mengasihi sesama. Gitu. Tapi namanya bukan perpuluhan ya. Namanya bukan perpuluhan. Karena perpuluhan tadi itu yang tadi saya bilang 1/10 dari apapun yang kamu miliki. Tetapi penghormatan kita terhadap penatua, penyampai firman, pengajar firman, itu kan tidak kita tetapkan jumlahnya, nominalnya. Makanya istilahnya bukan perpuluhan, karena perpuluhan itu nominalnya sudah jelas 1/10 dari yang kamu miliki. Tetapi pemberian yang kamu berikan karena rasa terima kasihmu, karena dia mengajar, itu lain. Tidak ada patokannya, tidak ada kewajiban nominalnya gitu, angkanya gitu. Itu aja bedanya. Bahkan kalau pengajarnya ini, penatuannya ini baik, itu dikatakannya, kamu bahkan 2 kali lipat memberikannya. Itu dari biasanya. Gitu. Nah, itu namanya PK, pemberian kasih. Tapi namanya bukan ini, bukan perpuluhan. Istilahnya bukan perpuluhan, tetapi tentang hal memberi. Kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Ingat itu tadi. Karena kalau kamu tidak menjadi lemah, kamu akan berbuat baik. Setelah hari kesudahannya kan kamu akan menuai. Ingat itu. Kalau kamu menabur dalam roh, kamu menuai kehidupan kekal. Kalau kamu menabur dalam daging, nah itu, kamu akan binasa. Itu tadi ayatnya. Kamu bisa baca Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Itu tadilah contoh yang di dalam Alkitab dikatakan. Seperti lembu yang sedang menggirik, kamu gak kasih makan. Boleh? Gak boleh. Kita gak boleh jadi kejam. Gak ada suaranya, serius. Masa sih gak ada suaranya? Seriusan gak ada suara. Di mana? Aman karena ini tadi ada yang typing gak ada suara. Kalian berada. Bagaimana dengan kitab Henok? Gak ada yang mengkanon kitab Henok. Jadi jangan bahas yang tidak dikanon. Halo Bayu 09. Halo. Ingat ya tadi ya, kata kuncinya adalah penatua yang baik, dihormati 2 kali lipat. Yang kepemimpinannya baik, ya kalian cek juga itu. Nih ya, ada saran dari Prio GKJW yang merasa terbebani dengan perpuluhan, silakan mualaf. Ini adalah masukan yang baik. Ini bisa dipertimbangkan, patut dan layak dipertimbangkan ini ya. Kalau kalian keberatan dengan perpuluhan, silakan mualaf. Ya nggak apa-apa kalau mau, kalau enggak ya nggak apa, pertimbangkanlah. Itu kan patut dipertimbangkan udah dibilang. Santuy. Slow. Nggak ada paksaan dalam Kristen. Ingat ya, dalam iman Kristen tidak ada paksaan. Oke. Naik aja Pak Jagirs. Oke. Silakan baca ayatnya. Ngeri Kak sarannya. Ya nggak apa-apa. Iya, memberi itu adalah inti dari ajaran Kristus. Karena Yesus juga memberikan nyawanya untuk kamu. Kok kamu nggak mau memberi? Halo, silakan Pak Jagirs. Jagirs naik. Selamat pagi Agatha. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak, mau bertanya apa? Ini udah pagi. Aku Protestan ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Oke, aku majelis di gereja. Aku mau tanya Agatha sedikit nih.
Majelis kami ada kurang lebih 60-an orang ya. Aku GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Ya, Simalungun. Mungkin Agatha baru dengar nih Simalungun. Saudaranya HKBP lah. Nah, di majelis kami ada sepertinya ada terbelah dua ya. Ada yang mengatakan bahwa kita ini sekarang manusia tidak berdosa. Sementara saya di pihak yang mengatakan kita ini berdosa gitu loh. Nah, coba aku pengen tahu dulu dari Agatha nih sharingnya, pemahamannya. Loh, dalilnya mana yang mengatakan manusia sekarang tidak berdosa itu dulu? Gini katanya. Kan kita nggak bisa menerima pengajaran yang tanpa dalil dan tanpa argumentasi. Dalilnya gini. Begitu Yesus disalib di Golgota, semua dosa, kesalahan kita dan semuanya sudah ditebus itu. Kata siapa? Pendapat mereka lah yang tadi yang ada dalil gimana, Pak? Ini mah namanya asumsi. Nah, itu makanya aku tanya Agatha kan, aku ikutin terus karena perlu pencerahannya nih. Aku mengatakan aku berdosa, mungkin detik by detik pun aku berdosa. Seperti tadi yang dijelaskan Agatha, hitunglah hari-harimu itu. Aku luar biasa loh itu menghitung dosa-dosa kita rupanya gitu loh. Aku pendapatnya berdosa, anytime, barangkali aku berdosa gitu loh. Jadi untuk itulah mendapat pengampunan ke Tuhan. Oke, ini gitu. Penjelasannya ada di Alkitab ya. Jadi gini, jadi Yesus itu menebus hakikat kita, bukan menebus perbuatan kita. Ini harus tahu dulu. Jadi karena ini yang namanya apa ya? Apa sih istilahnya? Tadi Romo bilang juga sih ini. Apa ya, aku lupa. Jadi gini Pak, kodrat manusia itulah yang ditebus oleh Yesus, bukan perbuatan dosa kita. Jadi sampai sekarang ini kita masih berbuat dosa, tetapi yang dia perbaiki, yang dia perbaharui itu adalah hakikatnya manusia. Apa itu? Iblis, dosa dan maut. Inilah yang dikalahkan Yesus. Karena manusia ini tidak pernah lepas dari ini, kematian, iblis dan dosa. Ini kan yang melekat pada diri manusia. Oke. Makanya kenapa manusia itu yang ditebus itu adalah kodrat kemanusiaan kita, tetapi bukan perbuatan dosa kita. Itulah yang dia lakukan di kayu salib sana. Makanya kenapa setiap kali kita sudah percaya kepada Kristus, kamu dijadikan ciptaan baru. Nah, ciptaan baru yang di sini, yang dimaksud adalah kamu memulai lagi hidupmu dalam kodrat yang sebenarnya. Kodrat yang sebenarnya kita kan tidak berbuat dosa. Tapi karena dari kesalahan Adam, kan kita menerima warisan dampak ini. Oke. Dampaknya itu kematian, iblis dan maut. Coba kalau dari awal Adam itu tidak manut sama iblis, kita semuanya kan nggak manut, kita semuanya nggak mati, kita semuanya nggak ada yang berbuat dosa kan? Ya. Nah itu. Jadi Tuhan, apa yang dilakukan Yesus di kayu salib sana bukan artinya kita semua itu tidak berdosa. Kalau kita dikatakan tidak berdosa lagi, kenapa kita mati? Gitu. Oke. Tapi kenapa kita masih mati? Nah ini makanya kenapa Yesus itu mengatakan kamu harus dibaptis. Dengan dibaptisnya kamu turut dikuburkan dalam kematian dan turut dibangkitkan. Gitu. Jadi kita itu disatukan dalam kematiannya, disatukan dalam penguburannya, dan disatukan dalam kebangkitannya melalui baptisan tadi. Dengan jalan ini kita diselamatkan. Kita sebenarnya tetap berbuat dosa, tetapi kita dibenarkan karena ketaatannya. Oke. Ada ayatnya ini Pak. Karena dosa satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Jadi kita ini adalah orang yang sedang dibenarkan oleh Kristus. Amin. Kita sebenarnya memang berdosa. Hari ini per hari ini pun saya berbuat dosa. Ya. Satu lagi kata ya. Boleh. Tadi kan dibahas perpuluhan ya. Terus Maria ketiga ayat 10 gimana kata? Silakan dibaca Pak. Aku baca ya. Aku 3:10 adalah bawalah semua
bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Begitu. Jadi kita disuruh menguji Tuhan dengan perpuluhan ini, tapi ini kan perjanjian lama ya, Maleakhi ya. Coba baca dulu konteksnya, Pak. Ya, sebentar ya, aku baca lagi. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Bukan itu, saya tanya konteksnya. Konteksnya Kita kan harus tahu dulu, kita kan nggak boleh menukil satu ayat terus kita simpulkan ini kesimpulannya begitu kan, kayak gitu. Konteksnya pembayaran persepuluhan. Persepuluhan menyenangkan hati Allah, itu konteksnya. Itu judul perikopnya lah, Kita baca ya. Maleakhi berapa tadi, Pak? Maleakhi 3 ayat 10, Agatha. Maleakhi 3 ayat 10. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya kan, ini bicara tentang Yesus ya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri? Ketika ia menampakkan diri, sebab kita baca dulu konteksnya. Oke. Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti Tuhan tahun-tahun purbakala. Akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang yang berzina, orang yang bersumpah dusta, juga terhadap orang-orang penindas, buruh upahan, janda dan anak yatim, serta yang mengabaikan hak orang asing tanpa takut kepada firman Tuhan semesta alam. Oke. Sesungguhnya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, Israel ya, tidak akan dilenyapkan. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ya. Kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan alam semesta. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami harus kembali? Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, hai kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di bait Allah. Ujilah aku. Itu Allah sendiri yang bilang. Firman Tuhan Allah semesta. Apakah aku tidak dapat membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kamu akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya tidak menghabisi hasil ladangmu, supaya pokok anggur di padang makin gagal. Nah, ini adalah nubuatan bahwa Kristus itu melawan orang-orang Farisi, imam-imam yang bertugas di bait Allah. Kan dikatakan ini, dikatakan mereka ini bahkan menipunya ketika melayani di bait Allah. Kamu harus tahu konteks, makanya saya bilang. Makanya di sini kan ini dari ayat 1 udah dikatakan, aku menyuruh utusanku agar mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi Maleakhi ini berbicara tentang Kristus yang akan menggantikan keimamatan Lewi dengan keimamatan Yehuda. Di atas kan dikatakan, tetapi persembahan dari hati Tuhan. Nah ini, karena Kristus itu dari suku Yehuda. Amin. Jadi suku Lewi ini memang dari dulu tidak jujur. Itu konteksnya seperti itu. Makanya kamu menguji Tuhan. Itu maksud konteksnya. Jadi jangan menukil satu ayat yang kamu tidak mengerti konteksnya, Pak. Seperti itu. Oke? Kira-kira jelas? Kalau kurang jelas silakan. Yang mana lagi yang mau ditanya? Cukup Agatha. Tuhan berkati ya. Amin. Sama Pak Jagri. Tuhan berkati.